Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM C1B023027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu toharoh. Nah, jadi kita harus mengetahui nih, apa itu toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah suci dari najis dan hadas. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan sholat. Dengan kata lain, toharoh sebagai sebuah proses dan ritual dalam rangka mengangkat hadas atau membersihkan najis yang ada di tubuh kita, membutuhkan semacam media seperti air dan juga tanah. Nah, toharoh di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan juga toharoh dari hadas. Yang ingin saya bahas yang pertama yaitu kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair seperti darah, muntah, dan nanah, dan juga setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubul kecuali mani. Nah, ada 3 macam najis di sini, yaitu najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Yang kedua yaitu najis mutawasito, yaitu najis sedang. Dan yang ketiga yaitu najis mughalazo atau najis berat. Nah, selain najis ada juga yang namanya hadas. Jadi kita harus tahu juga tuh apa itu pengertian dari hadas. Hadas adalah keadaan diri seorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Hadas di sini juga terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Penyebab terjadinya dari hadas kecil ialah yang pertama, 1. Keluar sesuatu dari dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua yaitu hilangnya akal, contohnya seperti tidur. Yang ketiga yaitu bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya hadas besar. Penyebab terjadinya hadas besar itu bisa berupa yang pertama yaitu haid, yang kedua adalah nifas, yang ketiga yaitu wiladah atau melahirkan, yang keempat yaitu jima atau hubungan suami istri, yang kelima keluarnya mani bagi laki-laki baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, setelah kita tahu nih apa tadi pengertian hadas dan juga najis, adapun cara untuk membersihkan hadas dan najis itu bisa berupa dengan tayamum, bisa berupa dengan mandi wajib. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga tentang pengertian dari mandi wajib dan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Pengertian dari mandi wajib. Mandi wajib ataupun mandi besar adalah mandi yang menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Adapun penyebab dari terjadinya mandi wajib, yang pertama yaitu bersetubuh, baik keluarnya mani ataupun tidak. Yang kedua yaitu keluarnya mani, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang ketiga yaitu mati. Orang Islam yang mati fardu kifayahnya atas muslim yang bagi memandikannya kecuali orang yang mati syahid. Yang keempat yaitu karena haid, yang kelima yaitu nifas, dan yang keenam yaitu karena melahirkan. Ternyata dalam mandi wajib juga ada rukun dan sunahnya. Rukun dari mandi wajib itu sendiri ada 2, yaitu yang pertama niat, yang kedua yaitu mengguyurkan air ke seluruh badan. Selain rukun, ada juga sunnah dari mandi wajib. Yang pertama yaitu sebelum mengguyurkan air ke seluruh tubuh, hendaknya kita mengawali dengan membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu membasuh kemaluan hingga bersih. Yang ketiga yaitu berwudu dengan sempurna seperti hendaknya kita melaksanakan sholat. Yang keempat yaitu menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali. Yang kelima yaitu menyiram seluruh tubuh dengan air dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan lalu berlanjut ke bagian tubuh sebelah kiri. Nah, itulah hal-hal yang disunahkan dalam melakukan mandi wajib. Selanjutnya yaitu tentu kita harus mengetahui tuh apa
Tata cara dalam mandi wajib itu sendiri. Tata cara mandi wajib yang pertama yaitu membaca niat mandi wajib, yang kedua membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, yang ketiga membersihkan kotoran yang menempel di sekitar tempat tersembunyi dengan menggunakan tangan kiri, yang keempat setelah membersihkan kemaluan hendaknya kita mencuci tangan dengan sabun dan membilasnya hingga bersih, yang kelima yaitu berwudu seperti hendaknya kita melaksanakan sholat, yang keenam membasuh kepala sebanyak 3 kali hingga mengenai pangkal rambut. Yang ketujuh yaitu membilas seluruh tubuh menggunakan air dimulai dari sisi kanan dilanjutkan ke sisi kiri. Yang kedelapan yaitu menggunakan sabun ataupun sampo. Nah, ternyata ada banyak sekali hikmah saat kita melakukan toharoh. Yang pertama yaitu orang yang hidupnya bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhunya akan bersinar wajahnya kelak saat bangkit dari kubur, dan juga dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan juga kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Baiklah, cukup sekian materi toharoh ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.